Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini hari Minggu di mana kita sudah beribadah dan melayani bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan dan bersekutu serta berfellowship dengan saudara seiman di dalam gereja di mana kita berada. Saya bersyukur juga hari ini bisa kembali melayani di salah satu gereja di daerah Maskot, GBI True Vine, di mana Tuhan mempercayakan saya melalui pelayanan ini membagikan firman Tuhan kepada anak-anak muda di sana, saudara. Saya bersyukur untuk setiap privilege pelayanan, pemberitaan firman yang Tuhan percayakan, dan biar apa yang saya lakukan menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan, termasuk juga tentunya pelayanan saya dalam membagikan renungan malam seperti ini. Saya berharap saudara terus termotivasi untuk melayani Tuhan apapun bidang karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita sama-sama kembali belajar mengenai kemurahan hati di sepanjang bulan ini. Dan hari ini Minggu 20 Juli 2025 kita belajar dengan judul diikuti oleh kemurahan Tuhan. Mazmur 23 yang merupakan mazmur yang sangat tidak asing lagi di telinga kita mengenai Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah pengalaman hidup Daud yang menyadari bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Dan karena Tuhan gembala dari hidup Daud, Daud tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan selalu membaringkan dia di padang rumput yang hijau dan membimbing dia ke air yang tenang, dan jiwanya selalu disegarkan. Dan dalam Mazmur 23 ayat 6 Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud sadar bahwa hidupnya tidak mungkin dia jalani dengan kekuatannya sendiri. Daud sudah sangat mengalami banyak jatuh bangun di dalam hidupnya. Dia diserang, difitnah, bahkan mau dibunuh untuk kesalahan yang dia tidak lakukan. Bahkan dia mau dibunuh oleh orang-orang terdekatnya seperti Raja Saul yang dia hormati, dan bahkan anaknya sendiri Absalom. Daud mengerti benar posisi Tuhan sebagai gembalanya. Karena itulah Daud menyadari, dalam ayat 4 dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini adalah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta aku. Gada dan tongkat Tuhanlah yang menghibur Daud. Lalu Daud juga berkata dalam ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Justru di tengah-tengah himpitan musuh-musuhnya, Tuhan mempermalukan mereka semua dengan mengangkat Daud dan membela Daud dengan keperkasaan. Dan akhirnya Daud berkata dalam ayat 6 tadi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, yang dimaksudkan dengan diikuti oleh kemurahan Tuhan adalah Tuhan sendirilah yang akan terus mendampingi hidup Daud. Dan tentunya ini menjadi aplikasi dan refleksi bagi kita semua juga. Kalau Tuhan sudah menyertai Daud, maka Tuhan pun akan menyertai kita, anak-anaknya. Betapa indahnya hidup diikuti oleh kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, gonjang-ganjing, peperangan, persoalan yang terjadi di sekeliling kita tidak akan bisa menggoyahkan kita kalau Tuhan beserta dengan kita. Bahkan saudara, kalau saudara melihat terjemahan dalam bahasa Inggris, kata will follow me itu ada yang menerjemahkan seperti overtake, mendahului kita, menyalip kita, membalap kita. Bayangkan saudara, kalau kemurahan Tuhan melingkupi hati kita, melingkupi hidup kita, maka hidup kita akan dikelilingi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita tidur malam hari ini, sadari bahwa kemurahan Tuhan itu
siap untuk mendahului kita, selalu mengikuti kita. Karena itu jangan menjadi pribadi yang mudah putus asa, tetapi percaya untuk kemurahan Tuhan. Kita ini anak-anaknya, Ia yang tidak menyayangkan Yesus untuk menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita, maka kita pun akan beroleh kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Percaya, sekalipun mungkin breakthrough belum terjadi, permasalahan terjadi di depan kita, biar kemurahan Tuhan tetap ada dan membuat kita termotivasi dan semangat dalam hidup ini. Oh haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.